Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa ketua kelas di tempat ini? Saya. Oke, silakan siapkan, Mam. Ya, Pak. Di tempat duduk siap gerak. Mulai. Doa selesai. Kalian sudah berdoa, berarti sekarang saatnya saya akan mengadakan presensi untuk kelas ini. Kelas 10 TP2. Yang pertama, Imam Hadir. Prima Hadir. Aulia Nancy Hafid Fadil Hadir. Cipto Hadir. Mana Hadir. berangkat semuanya ya. Ya. Yang tidak berangkat hanyalah ini, ya kan? Ya. Peserta yang tidak berangkat terlalu lama. Nah, saya mau tanya pada kalian, sebelum kita masuk pembelajaran, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan Imam. Materi minggu lalu adalah teks cerpen. Oke, materi minggu lalu membahas teks cerpen, apa benar? Benar. Nah, pada teks cerpen itu kemarin kita membahas apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Materi minggu lalu membahas nilai-nilai kehidupan teks cerpen. Oke, pada minggu lalu kita membahas nilai-nilai kehidupan dalam teks Cerpen. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen ada apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Ada nilai religius, nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai etika. Oke, betul sekali. Nah, untuk materi sekarang kita bukan membahas cerpen, tapi kita membahas materi ceramah. Nah, di sini ada yang sudah pernah melihat ceramah? Saya, Pak. Oke, silakan sih. Saya sudah pernah melihat ceramah di masjid, tapi bukan hari Jumat. Oke, kita bisa melihat di sini ceramah di masjid, tapi bukan hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat namanya apa? Khotbah. Khotbah. Ya kan? Ya. Kemudian ada perbedaan lagi. Ceramah dan khotbah sama-sama berbicara di depan audiens atau di depan umum. Tapi kalau khotbah tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Kalau ceramah ada pertanyaan yang ditanyakan. Apa kamu pernah melihat ketika hari Jumat ada peserta atau jamaah tanya kepada orang yang khotbah? Enggak. Enggak kan? Enggak. Itu bedanya di situ. Kemudian setelah itu di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Untuk gambar nomor 1 yang gambar Bapak Soekarno itu, kira-kira dia sedang apa? Berpidato. Ya, benar. Gambar nomor 1 sedang berpidato. Nah, kira-kira untuk gambar sebelahnya itu gambar sedang ngapain? Oke, yang kedua yaitu gambar sedang ceramah. Nah, yang ketiga atau yang
lokasinya sama-sama di depan audiens ya. Ya. Tapi yang dibawakan berbeda. Nah, ini kita lanjut lagi. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Nah, di sini format penyajian itu seperti tadi, ya kan? Disetting untuk khotbah, ya kan? Disajikan untuk khotbah, berarti tidak boleh bertanya. Ada yang di sini ingin coba-coba ketika khotbah bertanya. Nah, oh ya, tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Biasanya kalau pidato berisikan bidang-bidang kehidupan, ya kan? Ceramah pun juga berisi bidang-bidang kehidupan supaya kita berakhlak baik, gitu kan? Ya. Kalau pidato, marilah kita menjaga kebersihan, ya enggak? Ya. Situ. Kemudian yang keempat adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, di sini lokasi peristiwa. Ketika ada di masjid, ya kan? Satunya di lapangan, ya kan? Di lapangan, kira-kira pidato yang di lapangan apa? Pidato 17, ya kan? Di lapangan. Kemudian kalau di masjid namanya khotbah bisa, ceramah juga bisa, tapi ada perbedaannya. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, menyunting teks ceramah. Nah, ini nanti yang akan kalian cari, menyunting teks ceramah. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan. Yang kedua bagian isi. Yang ketiga bagian penutup. Nah, di sini saya tampilkan sebuah video, ya, sebuah video. Nanti kalian amati, kemudian saya tanya. Oke? Oke. Nah, di sini nih. Silakan kalian amati videonya. Ayah, yang kita anggap tak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah. Kita tak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Mana kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sudah mengikhtiar di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu dia cuma seorang bayi merah yang bisa menangis. Apakah kamu sadar? Ada orang merantau mencari rezeki meninggalkan keluarga. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan miskin mulai tumbuh. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedihnya ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jia ayyamul latim ma'ud. Sedihnya hari nanti kembali masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rezeki. Nanti kau akan rasakan. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Ambil tangan, cium. Rasakan mengikuti orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia mencetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tua
dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu menjadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah kau bocah kecil di hadapannya. Itulah ayat. Kita ada di dalam doa seperti kita kecil. Karena mereka yang berharap menantinya untuk memesan tahu. Si Sulaiman, si Sulaiman, bukan si musuh yang dulu digendong dulunya. Cepat sekali masa. Mungkin kau dulu. Badanmu memanjang tak bisa menimang. Kau gendong kau seperti ini. Makin panjang badanmu tak mungkin digendong. Bukan gendong. Badanmu mulai meninggi menyusul ayahmu. Tak bisa ayah ganti. Ayah rangkul itu kan. Lama-lama kau makin tinggi. Ayah yang kau rangkul. Ibundanya. Lama-lama kau makin kuat. Ayahmu memupuk. Kau tuntun ayahmu memupuk anak cucu. Satu saat kau temui ayahmu sakit. Kau angkat ayahmu seperti ayah yang kamu dulu. Satu saat kau bangun memandikan ayah. Kau bunuhkan ayah. Kau masuk ke dalam ayah. Ayah sudah kemudian kamu sebagai ayah. Kalau ketika kau masuk anak ayah nanti sebagai ayah tidak. Anak yang ini baru kepala. Tangan ini kau pegang sekarang pulang dulu dengan tenang. Kalau ayah ketika kau masuk ke dalam ayah boleh. Kau pernah ada di pundak ayahmu dan kamu di pundak ayahmu. Ketika ayah tak berani lihat ke belakang, kau tatap ke belakang. Masa cepat sekali mereka lihat. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Apa yang kata? Tapi tolong jangan kau ini baik ayah pada hari sebesar. Menangis anak lainnya. Tuhan menuntut ayahmu pada Mustafa. Katakan la ilaha illallah. 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 Man kana akhir kalami la ilaha illallah. Dakhala jannah. Orang yang akhir kalimat la ilaha illallah. Sampai nangis. Orang sudah semuanya terharu pasti. Nah, di sini berarti kamu benar-benar menghayati sebuah ceramah, ya kan? Iya. Nah, ketika kamu mengamati sebuah ceramah tadi itu yang dinarasikan, itu kita bisa melihat. Ketika kamu merasakan terenyuh atau merasakan rasanya merasa bagaimana itu terhadap seorang ayah. Nah, nanti ketika pulang kamu minta maaf atas kesalahan yang selama ini kamu alami atau kamu lakukan, ya. Nah, di sini bagian yang atas, bagian pendahuluan dari cerita tersebut, yaitu apa coba? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bagian di atas atau pembukaan, yaitu tentang perjuangan seorang ayah. Bagaimana seorang ayah berjuang untuk anak-anaknya tanpa mereka mengasih tahu kepada anak-anaknya tentang perjuangan yang dilakukan. Entah itu sedang mengangkat beras, ya kan, bekerja pakai otot, entah sedang jalan di sungai yang suatu saat datang hujan dan banjir, berteduh sendirian mencari uang hanya untuk
diri kalian supaya kalian bisa mendapatkan uang saku berangkat sekolah, ya kan? Ya. Nah, yang kita pahami lagi dari isi itu adalah apa coba? Jadi kayak gini, ketika seorang ayah ya sedang berjuang, pasti menganggap anaknya itu sebagai penyemangat dalam bekerja, Yang ke-10. ya kan? Sebagai penyemangat dalam bekerja. Nah, si ayah itu tanpa memberikan pengetahuan pada kalian tentang kerasnya pekerjaan si ayah, ya kan? Dan nanti setelah ayah itu berjuang menjadikan kamu sebagai seorang yang top lah ya, entah itu presiden, bupati ataupun apapun itu, tetap kamu di mata ayah kamu adalah seorang anak, ya Pak? Ya. Nah seperti itu. Tetap kamu di mata ayah kamu seorang anak. Entah kamu di sini bintangnya 7 ya, sampai sini bintang 7. Kamu datang di hadapan ayah kamu tetap menjadi seorang anak. Nah, bagian bawah kesimpulannya kan ada 3 tadi. Bagian atasnya yaitu tentang perjuangan seorang ayah. Isinya tentang perjuangan ayah yang tidak diberitahukan pada anaknya, ya kan? Ya. Kemudian isi yang kedua adalah isi yang kedua merupakan perjuangan ayah yang ketika anaknya sudah berhasil menganggap anak itu tetap sebagai anak kecil, ya kan? Ya. Dan untuk isinya atau yang di penutupannya agar kita selalu menghargai perjuangan seorang ayah. Nah, di situ. Paham? Nah, kalau sudah paham, di sini saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Mulai dari sini ya. Ini kelompok 1 belakang. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6. Ini kelompok 7. Seperti itu ya. Dan untuk sekarang kalian mengamati sebuah video kembali. Tapi nanti dalam mengamati kalian itu menuliskan apa itu bagian pendahuluannya, apa itu isinya, dan apa itu penutupnya atau kesimpulannya. Paham? Sekarang ya kita mulai membuat sebuah kerangka atau isi dari irama. Nih, yang kedua, tayangan yang kedua. Sudah, untuk tayangan yang pertama dilupakan ya. Ya. Karena tayangan yang pertama sangat luar biasa dan sangat menyentuh perasaan ya Bang ya. Ya. Nah, sekarang tayangan yang kedua. Saatnya kita berpikir. Tayangan yang kedua. Nanti disimak, kemudian diskusikan dengan kelompoknya. Poin-poinnya jangan lupa dicatat ya. Nanti diskusikan lagi dengan kelompoknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan Masya Allah, saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum Syekh Ali. Ya Allah, kangen banget udah lama ketemu. Baik, Masya Allah Syekh Ali, ini sebelum kita masuk ke dalam tema, kemarin tuh Ali sempat lihat Syekh Ali masak.
ya di Instagram. Dan itu melihat telurnya itu enak banget. Itu ada nasi mandi dan ada apa namanya raham. Apa emang kayak gitu kesenangannya di rumah Syarif? Di rumah aku juga masak apa gimana? Sebenarnya saya meluangkan waktu kalau pas lagi kosong sebelum ada wabah ini. Saya hobi masak. Hobinya masak, Masya Allah. Bahkan kadang-kadang apalagi istri kalau pagi masih ketiduran, saya siapkan sarapannya dan kemudian saya buat tulisan kayak macam surat lah. Saya buat tulisan, kemudian saya taruh di sebelah istri saya. Begitu bangun dia baca. Saya sudah tinggalin sarapannya, saya kerja dulu ya. Aduh, ya Allah, romantis banget. Jadi siapa yang siapin sarapan buat istri? Iya. Jadi saya memang hobi masak dan juga memang aktivitas apalagi sekarang dengan wabah COVID-19 lebih memilih senang melayani keluarga di rumah. Allah, tuh kita nih buat yang laki-laki harus bisa masak juga, harus romantis juga ya. Romantis ibadah dong pastinya termasuk. Jadi dari Nabi Muhammad SAW, saya juga membantu keluarganya di rumah. Dan ini salah satu hikmah daripada wabah ini kita lebih. Karena mohon maaf sebelum wabah kita terlalu banyak sibuk dari keluarga. Kadang-kadang saya beribadah bertemu dengan keluarga mungkin sebulan sekali. Bahkan kadang-kadang bertemu keluarga sudah ada jadwal. Iya. Ketemu keluarga sama anak. Ya Allah. Tapi sekarang dengan wabah ini alhamdulillah kita bisa lebih banyak beraktivitas. Tarawih bersama, belajar ngaji bersama, ibadah. Karena selalu di rumah. Masya Allah. Bahkan Jumatan kita ganti zuhur dan di rumah. Di rumah juga ya. Baik Syahri, mohon izin kita masuk ke dalam masuk tema kita hikmah, kesabaran dan keikhlasan. Silakan Syahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa News TV Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membaca sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu nur, was-sabru diya, was-sadaqatu burhan." Salat itu cahaya, was-sabru diya. Kalau bahasa Indonesia kata sabar memang artinya cahaya. Tapi kenapa Rasulullah bersabda salat cahaya, kemudian terulang lagi tapi dengan kata berbeda, perbedaan perkataannya, tapi tetap artinya juga sama cahaya. Terus bedanya apa? Kalau dalam bahasa Arab memang setiap kata memiliki makna yang berbeda. Kata nur beda sama dia. Waja'alna asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Kami menjadikan matahari adalah dia, bersinar, dan kami menjadikan bulan bercahaya. Sama-sama cahaya, tapi kenapa kata dia untuk matahari dan kata cahaya untuk bulan? Karena matahari cahayanya bersinar bisa membuat kita sakit, terasa karena sakit panas. Rasa bahkan kalau kita lama di padang pasir bisa contoh terbakar kulit, berubah warna kulit kita. Ya ini karena dia itu artinya panasnya saking panas, terasa kita panasnya. Beda sama cahayanya bulan, tidak terasa. Ada cahaya bisa menerangi jalan kita, tapi tidak membuat kita sakit. Dan di sini kalau salat cahayanya membuat kita tenang batin kita dan nyaman dalam kehidupan kita. Beda sama sabar. Di sudut kata sabar ada kalimat dia, bersinar seperti sinarnya matahari. Berarti sabar pasti akan merasa berat, sakit. Makanya disebutkan dalam bahasa Arab ada sabar pahit. Pahitnya ada rasanya sangat pahit. Karena memang kita sulit menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Makanya Allah SWT menjanjikan orang yang sabar terhadap ujian, dia akan mendapatkan balasan surga. Selama ini kan kita kenal wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sabar laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sama seperti haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali dalam surga, sabar pun tidak ada balasan kecuali dalam surga. Bahkan sabar tidak ada batas.
Banyak orang berkata, saya sabar, tapi kan sabarnya kan ada batasnya. Sabar itu kenapa tidak ada batas? Karena pahalanya pun tidak dibatasi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas pahala bagi orang yang sabar tanpa hitung-hitungan, besar dan tidak ada habisnya. Dan yang membuat kita mampu sabar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pertama kita sabar karena ujian yang kita hadapi tidak lebih parah dari apa yang kita hadapi. Ini yang membuat kita mampu sabar. Karena dibanding kondisi dan keadaan kita, pasti kita lihat negara lain seperti misal wabah ini. Walaupun di Indonesia semakin meningkat positif corona, tapi dibanding negara lain kita masih oke lah, aman lah, masih bagus. Berarti ujian yang membuat kita hadapi dengan kuat sabar, kita harus melihat negara lain. Bagaimana kondisi mereka? Bahkan banyak negara sudah lockdown. Kita belum sampai ke lockdown. Jadi masih kita mempunyai kemampuan. Oh, berarti kesabaran saya sebenarnya tidak susah dibanding kesabaran yang harus mereka jalankan di negara lain. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, yang membuat kita mampu sabar karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran kita. Saya kasih gambaran contoh. Ujian yang kita hadapi ini kan takdir. Ma nazala bala'un illa billah. Tidak ada bala yang Allah turunkan pasti sebab dosa dan maksiat. Bagaimana Allah angkat bala? Satu amalan, taubat. Kita bertaubat, kita kepada Allah terangkat bala. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikenal bulan taubat, bulan taubat. Sabar, ikhlas, pahala kita sempurna. Allah ridha dan takdir tetap berjalan. Tolong diperhatikan pemirsa, ada 5 poin yang kita harus jaga. Sabar, ini kan ujian, kita sabar. Ikhlas, menerima takdir. Pahala kita disempurnakan oleh Allah. Di antara pahala adalah dibalas dengan surga. Yang keempat, Allah ridha. Kenapa Allah ridha? Karena kita ridha terhadap takdir. Dan takdir tetap berjalan. Atau memilih tidak sabar, tidak ikhlas, rugi pahala, dapat kemurkaan Allah, dan takdir tetap berjalan. Artinya sabar tidak sabar, mohon maaf tidak akan berubah takdir. Berarti mendingan kalau saya tidak sabar, namun panik, gelisah, tidak ikhlas, saya marah, sakit hati, tidak akan berubah takdir. Sabar, tenang, yakini ada hikmah di balik ini, ada pahala yang akan Allah balas, Allah tinggikan derajat kita, Allah hapuskan dosa kita, tetap takdir pun tidak akan berubah. Makanya harus kita orang cerdas. Kalau memang takdir itu tidak akan berubah, mendingan saya sabar daripada saya rugi pahala, malah justru rugi juga dapat kemurkaan Allah, belum lagi sia-sia di akhirat. Makanya pahala sabar ini walaupun ada pahit, tapi kita bisa merasa kekuatan iman dengan kesabaran kita. Dan juga yang mendorong kita sabar, karena selama ini ternyata kenikmatan yang kita dapat tidak membuat kita sadar untuk mensyukurinya. Contoh, sebelum ada COVID-19, gimana aktivitas kita? Pulang pergi cari kerja, cari nafkah, alhamdulillah nyaman-nyaman saja. Anak kita ke sekolah, bahkan ada di antara kita punya anak yang sendirian atau bersama kawan-kawan yang ke sekolah sendirian, nyaman-nyaman saja. Kita pergi ke kantor, pulang ke rumah, nyaman-nyaman saja. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana-mana, malam minggu atau hari minggu atau hari libur kita ke pantai, bersama keluarga, nyaman-nyaman saja. Semua ini yang berlalu nikmat, tapi sayang sekali kita mensyukurinya. Begitu kehilangan nikmat tersebut, muncul rasa gelisah. Coba kalau karena nikmat ini tidak ada jaminan kekal. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ikhshawshiru fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat tidak dijamin kekal. Sekarang ternyata selama ini kita jalan-jalan ke pantai nikmat. Selama ini kita lagi ramai-ramai ke kantor sambil minum kopi pagi-pagi nikmat. Ternyata bersama teman-teman sambil bersalaman, naik motor bersama nikmat.
kita bersama keluarga tidak menjaga jarak, bersentuhan, berpelukan, tidak ada masalah, nyaman saja, ternyata nikmat. Tapi kenapa di saat kita nikmati, kenapa kita tidak syukuri? Makanya la in syakartum la azidannakum. Jangan-jangan gara-gara kurang syukur kita itu yang mengundang bala. Karena dosa itu tidak harus melakukan zina, harus melakukan tinggalkan salat. Bisa jadi tidak mensyukuri nikmat itu termasuk dosa yang bisa menghadirkan mengundang bala atau ujian. Dan ada orang berkata berarti ujian yang kita hadapi ini jangan-jangan jadi azab atas balasan apa yang kita perbuat. Tidak. Beda bala sama azab. Kalau kita bilang bala, ujian, yang baik bisa kena, yang buruk bisa kena, yang saleh bisa kena, yang biasa bisa kena, ulama bisa kena, dan juga orang awam bisa kena. Tapi kalau azab, Allah turunkan sebagai hukuman terhadap orang yang tidak beriman. Ujian masih ada yang tersisa habis ujian. InsyaAllah COVID-19 akan berlalu. Masih ada aktivitas kembali normal. Tapi kalau turunnya azab, tidak ada satu pun yang akan tersisa. Contoh, mana ada keturunan Fir'aun sekarang? Mana ada keturunan dari orang-orang yang tenggelam di zaman Nabi Nuh? Karena sudah kena azab orang yang tidak iman kepada Allah. Jadi jangan ada orang berkata, jangan-jangan kau boleh diazab. Kalau azab berarti tidak ada yang tersisa di bumi. Tapi kenapa tidak diazab? Walaupun perilaku kita dosa dan maksiat lebih parah daripada umat yang terdahulu. Ini berkat doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah berdoa kepada Allah, Ya Allah jangan binasakan umatku. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Selama engkau Nabi Muhammad masih ada, Allah tidak akan menurunkan azab yang menghabiskan umat ini. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, ada yang melindungi kita dari azab adalah istighfar kita. Makanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdakwah, kemudian dia tidak sabar untuk menghadapi umatnya. Dia merasa umatnya tidak mau menerima dakwah. Udah, saya balik. Dia berbalik dari kaumnya. Dia pergi sendiri tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Yunus. Kemudian ditenggelamkan di dalam air laut. Dimakan sama ikan, tapi Allah diamkan di dalam perutnya ikan. Dia menghadapi 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya air laut, dan gelapnya perutnya ikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan tasbihnya Nabi Yunus, akan Allah biarkan Nabi Yunus di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya isinya tauhid dan isinya taubat. Mengaku kezaliman diri, mengaku berbuat kezaliman yang banyak. Makanya kita memohon ampun kepada Allah SWT. Ketika Nabi Yunus bermunajat kepada Allah dalam berkali-kali dalam doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa Allah jawab? Fastajabna lahu. Dibagi huruf fa. Dalam bahasa Arab kalau ada kata fa habis sesuatu atau habis bermunajat atau habis doa, berarti itu segera sudah dijawab. Allah segerakan ijabahnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah telah mengijabah doa Nabi Yunus dan Allah selamatkan Nabi Yunus. Dan ini berlaku bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi kata Allah di ujung ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Makanya jemaah sekalian, saya yakin dan percaya di balik ujian ini ada hikmah. Mungkin ada orang belum tahu apa hikmah di balik ini. Bisa jadi kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh, saya sedih merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan di masjid, tidak bisa beraktivitas tarawih di masjid. Mungkin bisa jadi jangan-jangan tarawih kita yang selama ini di masjid, yang mohon maaf kita lihat keadaan di Indonesia, bisa salah satu salat tarawih kita kan kejar-kejar, bisa 23 rakaat tapi 7 menit. Jadi sampai makmum tidak tahu dia mau baca tuh tugasnya kejar imam.
Jangan-jangan selama ini ternyata Allah tidak mau tarawih seperti ini. Allah kasih ujian. Biar tarawih di rumah, dan mungkin di rumah kejar-kejaran. Biar lebih tenang, salatnya lebih tenang tarawih. Bisa jadi gara-gara kita selama bulan Ramadan ramai-ramai tarawih awal-awal Ramadan. Kalau sudah 10 awal atau 10 pertama habis, sudah ramai-ramai ke mall. Bahkan 10 malam terakhir lebih ramai ke mall untuk siap-siapkan belanja buat lebaran. Ini semua di tahun ini Allah ubahkan. Kenapa Allah ubahkan? Allah tidak ingin susahkan, tapi Allah ingin kita lebih dekat sama Allah. Saya mengambil hikmah. Sebenarnya Allah senang ketika komunikasi kita lebih banyak sama Allah. Dari mana saya mengambil hikmah itu? Dari Isra Mi'raj. Ketika Allah mewajibkan salat 50 kali, sampai Nabi Muhammad naik turun meminta dikurangkan sampai menjadi 5. Kenapa Allah meminta 50? Karena Allah ingin hamba tidak terputus hubungannya sama Allah. Terus habis salat lagi, habis salat lagi, habis salat lagi. Tapi Nabi Muhammad dalam usulan dan masukan Nabi Musa minta dikurangi. Makanya saya punya niat, insya Allah hari kiamat saya bertemu Nabi Musa, saya akan cium tangan yang bola-balik. Kenapa? Karena itu perjuangan Nabi Musa mendorong Nabi Muhammad naik minta dikurangi sampai jadi 5. Masih Nabi Musa minta sama Nabi Muhammad minta dikurangi 50 umatku tidak akan mampu. Ternyata betul Nabi Musa 5 sudah beres. Sebelum corona COVID-19 ini masih sepi sebenarnya. Begitu ada corona sekarang lagi heboh. Masuklah boleh ke masjid, masuklah boleh ke masjid. Nah, kalian sudah melihat ceramah ya? Ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian sudah mengamati dan sekarang saatnya kalian mendiskusikan dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi. Silakan kalian berdiskusi. Kalau yang di depan kayak gini, yang di belakang berarti ada hadapan di sana. Kembali. Oke? Paham? Oke, silakan kalian berdiskusi. Silakan menentukan isi dari ceramah tadi apa saja. Jadi di sini nih ada tulisannya di sini. Catatlah. Di sini ada. Catatlah pokok permasalahan aktual yang disajikan. Jadi tadi dalam ceramah tadi permasalahannya itu apa? Ya kan? Kemudian yang kedua, catatlah bagian yang belum lengkap. Apakah di situ ada pembuka, ada isi, ada penutup apa tidak? Gitu. Kemudian buatlah kesimpulan atau pokok-pokok pembahasannya tentang ceramah tadi. Oke, silakan kalian berdiskusi ya dengan kelompok. Kalau yang sini berarti ada ke sana. Kalau yang kelompok ini berempat, belakang ini berempat. Ini sama ini ya, belakang juga sama. Ini gabung belakang. Silakan berdiskusi.
sudah? Kalau sudah, berarti sekarang maju mempresentasikan. Ya, satu kelompok cukup maju 2 anak saja. Ya, satu kelompok maju 2 anak saja. Oke, silakan. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Angkat tangan. Silakan. Silakan Fadil maju untuk yang pertama. 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyebutkan pokok permasalahan dari ceramah video tersebut. Pokok permasalahannya adalah kurangnya kesabaran dan juga bersyukur dan terjadinya COVID-19. 1. Bagian yang belum lengkap 5 poin yang penting. 1. Sabar. 2. Ikhlas. 3. Ridho. 4. Bersyukur. Dan 5. Tetap. 2. Kesimpulan yang kami ambil dari ceramah video tersebut adalah bersabar dalam masalah apapun di balik ujian. Ada hikmahnya dan juga kita akan banyak bersyukur dalam hal apapun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kelompoknya Fadil sudah. Sekarang yang mau maju lagi kelompok berapa? Silakan angkat tangan. Silakan. Oke, kelompoknya Karir Habibi. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pendahuluan dari ceramah tersebut tentang hikmah, kesabaran, dan keikhlasan. Isi dari ceramah tersebut adalah mengajarkan untuk selalu bersabar, untuk lebih ikhlas dengan keadaan, dan untuk lebih bersyukur. Selanjutnya membahas sisi positif dari virus corona. Contohnya seperti orang tua sering kerja di luar dan jarang berkumpul dengan keluarga, dan pas saat ada virus orang tua sering kerja di rumah dan lebih sering berkumpul dengan keluarga. Dari cerita ini kita dapat mengambil sisi positifnya. Kesimpulannya adalah kesabaran dan keikhlasan dapat melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang siapa yang akan maju lagi untuk presentasi hasilnya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pokok permasalahan dari ceramah tersebut adalah tentang ikhlas dan sabar, karena ketiganya tersebut juga tentang sholat, karena ketiganya tersebut merupakan cahaya yang dapat menerangi hati saat kita sedang banyak masalah. Bagian yang belum lengkap atau isi tentang ikhlas dan tentang betapa besar pahala orang yang sabar. Kesimpulan atau penutup, jika kata diberi
Kesimpulan atau penutup, jika kita diberi nikmat oleh Tuhan, kita harus mensyukuri, karena nikmat itu merupakan nikmat terbaik dan yang pantas untuk kita jalani, dan pasti akan ada hikmahnya di balik nikmat tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok siapa lagi yang ingin maju? Silakan. Oke, kelompok perempuan semuanya ini ya. Oke, silakan. Kelompoknya Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 hasil dari kerja kami. Pendahuluan dari ceramah tersebut adalah hikmah, kesabaran, dan keikhlasan. Isi dari ceramah tersebut adalah belajar hidup susah karena nikmat tidak dijamin selamanya. Belajar hidup susah karena nikmat tidak menjamin selamanya kita nikmati. Membahas tentang sisi positif dari virus corona, seperti kita sering keluar kerja di luar menjadi lebih sering di rumah berkumpul dengan keluarga. Permasalahan banyak nikmat yang tidak disyukuri. Kesimpulan dari ceramah tersebut adalah orang yang sabar akan mendapat pahala dan balasan surganya Allah. Di balik kesabaran selalu ada hikmah yang dapat diambil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berapa lagi yang belum? Ya, silakan. Habis ini kelompoknya Fauzan ya. Ya. Habis kelompoknya Fauzan, kelompoknya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi setelah kita mengamati video ceramah tersebut, kita mendapatkan pembukaan, isi dan kesimpulannya. Pembukaan yang ada di video tersebut membahas tentang suatu ujian yang sedang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia dan di dunia, yaitu virus COVID-19. Dan isinya, kita harus bersabar dan ikhlas ketika sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di balik musibah pasti ada hikmah. Seperti ketika wabah corona melanda, kita jadi lebih dekat dengan keluarga karena kita sering beraktivitas di rumah. Dan kesimpulannya jangan lupa bersyukur, dan di balik ujian pasti ada hikmah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Fauzan, silakan Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan dari ceramah tersebut tentang hikmah kesabaran dan keikhlasan. Isi dari ceramah tersebut adalah mengajarkan untuk selalu bersabar, lebih ikhlas dengan keadaan, untuk lebih bersyukur, membahas sisi positif dari virus corona. Contohnya, orang tua kita selalu bekerja di luar dan jarang berkumpul dengan keluarga. Pada saat ada virus, orang tua sering kerja di rumah dan lebih sering berkumpul dengan keluarga. Dari cerita ini kita mengambil sisi positifnya. Kesimpulannya adalah kesabaran dan keikhlasan dapat melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil Dari video yang berikut. isi dari video tadi. Hidup harus dinikmati dan memperbanyak bersyukur, memperbanyak ibadah agar lebih dekat dengan Allah. Walaupun dengan kondisi dan keadaan apapun, kita tetap menjalankan ibadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi ya? Ya. Nah, sekarang kita bahas dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir.
yang terakhir. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok yang terakhir itu rata-rata membahas tentang sabar menghadapi virus COVID-19. Yang kedua membahas tentang ikhlas menerima musibah yang sedang berlangsung, yaitu COVID-19. Dan yang terakhir, apa coba yang terakhir tadi membahas apa? Bersyukur. Nah, bersyukur karena pada saat COVID-19 itu adalah tempat di mana kita dan keluarga bisa saling berkumpul lebih banyak atau punya waktu yang lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, di situ dari tayangan tadi kalian sudah bisa memahami isi dari teks ceramah atau isi dari video ceramah yang ditayangkan tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kalau belum, berarti sekarang saya akan mengadakan kuis pada kalian semuanya. Ya, yang bisa angkat tangan. Hari ini kita belajar tentang teks ceramah. Dalam teks ceramah ada strukturnya. Strukturnya yaitu ada 3 macam. Siapa yang bisa menyebutkan 3-tiganya itu? Oke, silakan. Pembuka, isi, penutup. Oke, ada pembuka, isi, dan penutup. Ya, mana jawaban sangat luar biasa dan benar. Pembuka, isi, dan penutup. Kalau penutup berisikan kesimpulan. Isi yaitu pokok bahasan dalam sebuah ceramah. Nah, sekarang yang bisa menyebutkan isi. Saya Isi apa? Isi adalah pokok masalah yang dibahas. Oke, sama berarti bisa mengulang tadi mendengar berarti ya. Pokok bahasan yang dibahas. Kalau penutup berisikan apa coba? Saya Pak. Oke, silakan. Penutup berisi kesimpulan ceramah. Penutup berisikan kesimpulan ceramah. Nah, sampai sini kalian bisa menjawab struktur ceramah juga isinya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi. Perbedaan ceramah dan khotbah, siapa yang bisa menjawab? Perbedaan ceramah dan khotbah, siapa yang bisa menjawab? Kalau khotbah bagaimana? Kalau ceramah bagaimana? Ya, silakan. Kalau khotbah itu tidak ada yang bertanya. Kalau ceramah ada yang bertanya. Oke. Kalau khotbah tidak ada pertanyaan, benar ya? Kalau ceramah ada pertanyaan. Nah, kalau pidato cuma berisi ajakan, walaupun sama-sama berbicara di depan orang banyak, tapi mempunyai format penyajian yang berbeda. Nah, untuk sekarang ada pertanyaan untuk materi yang sekarang? Belum. Ya, belum. Berarti kalau belum, saya akan menugaskan kalian supaya nanti di rumah menyimak video, boleh dari YouTube, ya kan? Boleh dari radio, boleh dari televisi tentang ceramah. Kemudian carilah isinya. Bisa? Bisa. Nah, sudah seperti itu, kalau bisa nanti dikumpulkan lewat aplikasi yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Nanti saya kirim lewat WhatsApp. Oke? Oke. Nah, setelah itu saya akan bertanya pada kamu lagi nih. Kalau misalkan materi ini sudah selesai, apakah kira-kiranya bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk ceramah? Jadi kalian nanti berceramah di depan, berceramah materi yang akan kalian sajikan. Jadi nanti di sini itu ada pendengar, di sana ada yang berceramah. Ada yang bisa?
Itu untuk materi selanjutnya. Bukan materi sekarang, jangan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, itu untuk materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah kita bisa berceramah di depan orang banyak. Untuk latihannya kita berceramah di depan teman kita terlebih dahulu. Oke, paham? Paham. Kalau paham, berarti pembelajaran kali ini cukupkan saja sampai di sini ya. Ya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya berarti kita belajar untuk menulis sebuah teks ceramah kemudian dipresentasikan. Seperti itu ya. Ya. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran saya cukupkan sampai di sini. Ya. Ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.